Kalau kita lagi jualan, ya, barang yang dijual itu kurang bagus, barang yang dijual tak bagus, dibilang bagus, wah ini bagus bu, barang impor hebat. Apakah puasa kita batal? Oh, yang jual sedang puasa pula. Dua salahnya. Yang pertama, menipu barang. Nabi SAW masuk ke dalam pasar, memasukkan tangannya ke dalam makanan. Kata Nabi, ya sahibat ta'am, hei pedagang, kenapa ini yang di dalam ini basah, yang di luar kering? Itu korma, kalau basah dia berjamur, busuk. Di dalam basah, di luar kering. Kata Nabi, kenapa bisa begini? Asabahul matar, kena hujan ya Rasulullah. Man ghassana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami. Ini original loh, ini padahal KW. Nauzubillah. Yang kedua, dia sedang puasa. Man lam yada qaula zur. Siapa yang tidak meninggalkan perbuatan tipu-tipu, nih ngomong tipu, bohong, dusta, wal amala bihi, tidak meninggalkan perbuatan tipu, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Dari pagi sampai petang dia tidak makan, tidak minum, kering, pecah bibirnya, tak ada gunanya, hilang pahalanya. Wallahu a'lam. Teni Salma, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau saya tanyakan soal puasa sunat ayamul bed. Ayam hari, bed putih. Kenapa disebut hari putih? Karena saat itu bulan sedang terang benderang menyinari bumi yang hitam, seolah-olah dia menjadi putih karena putihnya cahaya terang benderang. Maka begitu juga kita manusia yang banyak silap salah dosa hitam dengan maksiat ini, ingin putih seputih cahaya, maka berpuasa pada hari ke-13, 14, 15. Bagaimana dengan puasa Senin Kamis? Kalau mampu puasa dalam satu bulan 30 hari itu 3, 13, 14, 15. Saya bisa lebih banyak lagi daripada itu, 8 hari, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Saya bisa lebih banyak lagi daripada itu. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa sehari, makan sehari. Puasa lagi, makan lagi. Puasa Nabi Daud. Ahabbu shaum ilallah shaumi Daud. Puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Nabi Daud alaihi salam. Bagaimana kalau puasa terus setiap hari? Ada, tapi ulama ikhtilaf. Sebagian sahabat melaksanakannya. Abdullah bin Umar, Aisyah radhiyallahu anhuma, beliau melaksanakan puasa namanya puasa ad-dahr, puasa sepanjang masa. Wallahu a'lam. Boleh seorang ibu membantu anaknya mengqadha puasa karena sudah mau masuk Ramadan, belum selesai mengqadha puasa. Orang hidup tidak ada mentransfer amal. Anaknya punya hutang puasa 20 hari karena hamil atau menyusukan anak. Lalu kemudian ibunya kasihan, puasa kau 20, emak 10, kau 10, tak bisa. Yang bisa itu adalah kalau emaknya meninggal dunia, punya hutang puasa, anaknya berpuasa. Man mata, siapa yang mati meninggal dunia, wa alaihi siyamun, punya hutang puasa, shoma anhu waliyuhu, ahli warisnya melaksanakan puasa. Ibu bisa berpuasa untuk anak, karena kalau anak ibu meninggal, ibu dapat harta warisan. Maka anak ibu meninggal, ada hutang puasa, maka ibu laksanakan puasa untuk almarhum. Bisa setelah meninggal, adapun hidup tidak. Bagaimana sikap terbaik kita bila sedang puasa sunat, kemudian di kantor ada yang belikan kita sarapan? Siapa yang mau membatalkan puasanya, faman sya'af an yuftir fal yuftir. Dari rumah sudah niat puasa sunat, puasa sunat bulan Sya'ban, lalu kemudian bertamu ke rumah orang, ayolah puasa, ayolah silakan, kata dia. Faman sya'a fal yuftir, faman sya'a an yuftir fal yuftir. Siapa yang mau berbuka, batalkan. Tidak haram hukumnya, karena bukan puasa Ramadan, bukan puasa qadha, bukan puasa kafarat. Jadi puasa sunat kalau mau dibatalkan, ya silakan batal. Siapa yang mau meneruskannya, silakan teruskan. Itulah enaknya kalau kita ngaji, teman kita ngaji. Kalau kita ngaji, teman kita ngaji. Ketika kita katakan, saya sedang puasa, dia tidak akan paksa. Dan kalau kita juga makan, dia juga tidak akan ketawakan kita. Karena dia tahu kita punya dua pilihan, mau makan atau lanjutkan. Andai Ustadz pada posisi saya, apa yang Ustadz lakukan? Saya sedang puasa, lalu kemudian diajak bertamu ke rumah seseorang, diajak makan. Apa yang saya lakukan? Saya lihat dulu apa lauknya.
Kalau cuma ikan asin batal puasa, sayang lah. Eman-eman. Saya lanjutkan. Nah, oleh sebab itu kalau mau lanjutkan puasa, silakan lanjutkan. Dan yang kawan yang ngajak tidak perlu tersinggung. Enaknya kawan kalau sama-sama ngaji. Tapi kalau beda nggak ngaji, alah sombong, baru tobat kemarin, udah puasa sunat. Jadi kalau kita sama-sama ngaji enak. Saya berapa kali ngajak tamu buka puasa pas lewat dia ada puasa. Mohon maaf Ustaz, saya puasa. Oh ya nggak apa-apa. Kemarin saya sedang puasa bertamu ke rumah orang. Ustaz makan soto. Aduh saya puasa. Dia tidak tersinggung. Kenapa? Karena sudah sama-sama ngaji. Oleh sebab itu teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, ajak ngaji supaya jangan lagi ada tersinggung karena sama-sama ngaji.